perkenalkan nama aku Niken Aulia Melana Putri dengan NRP 2036241022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi. Dunia saat ini sedang berlomba-lomba menciptakan teknologi berbasis listrik mulai Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah dasawarsa penyandang disabilitas Asia Pasifik memperkenalkan inovasi baru buatan anak bangsa yaitu tongkat penuntun adaptif. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI menjadi lompatan besar dalam sejarah perkembangan teknologi di dunia. Kemunculan tools generatif AI di tahun 2022 semakin menegaskan bahwa kecanggihan teknologi bisa mewujudkan fantasi menjadi kenyataan. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai sistem etika Pancasila terhadap pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah domisili atau daerah tempat saya tinggal. Yang pertama, Pancasila dan etika itu saling terkait karena keduanya itu sama-sama mengajarkan nilai-nilai yang positif yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila tersendiri didasarkan pada nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari 5 nilai Pancasila ini, muncul sistem etika Pancasila yang berperan sebagai sebuah pedoman perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sistem etika Pancasila itu terus dikembangkan dalam implementasinya, supaya setiap langkah dan tujuan masyarakat di Indonesia dalam mencapai tujuan bersama dapat lebih terarah. Selain itu, Pancasila juga digunakan sebagai acuan untuk mengatur hukum dari segala sumber hukum negara yang perlu diterapkan sebagai fondasi moralitas dan integrasi negara yang juga terpendam di setiap individu warga negara sehingga dapat menguasai sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap negara di dunia memiliki dasar negaranya tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Masing-masing dasar negara dari berbagai dunia memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan karakteristiknya. Seperti Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia yang juga menjadi identitas Indonesia di mata dunia. Pancasila juga digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila bukan hanya hasil dari sebuah perenungan serta pemikiran para tokoh pendiri bangsa, melainkan juga sebagai ideologi negara yang diangkat dari kebudayaan, adat istiadat, norma, serta kebiasaan. Dalam kata lain, Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang kemudian dijadikan pandangan hidup, pedoman, dan tatanan untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila juga memuat norma-norma mendasar yang digunakan sebagai tolak ukur yang memandang dan menentukan untuk penyelenggaraan negara oleh pemerintah dan masyarakat. 5 sila Pancasila memiliki nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga harus dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat mengikat setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai pandangan hidup, pedoman, tatanan, dan ideologi negara, Pancasila juga memiliki bentuk pengimplementasian sebagai aspek kehidupan. Sistem etika tersebut berasal dari gagasan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila memiliki konsep yang berfungsi sebagai pandangan dalam menyelesaikan permasalahan yang mengakar di Indonesia secara rasional. Seperti permasalahan-permasalahan tersebut berasal dari kurangnya perhatian terhadap pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hampir seluruh negara di dunia ini sudah berada pada era modern yang terjadinya suatu kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Chandra Winata dalam Astuti dan Dewi pada tahun 2021, mengemukakan bahwa hal tersebut menyebabkan pada hadirnya perubahan yang sangat signifikan baik dalam kemajuan teknologi maupun sistem etika masing-masing individu. Dengan begitu, peranan Pancasila ini sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi atau kepribadian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia ini, perlu dibutuhkan adanya Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek dalam membawa banyak pengaruh positif untuk keberlangsungan dan menjadikan iptek itu tetap selaras
dengan nilai-nilai yang dianut atau yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk itu saya sudah mengirimkan kuesioner yang saya tujukan untuk masyarakat di daerah tempat saya tinggal. Selain itu, saya juga menyertakan rentan umur. Yang pertama kurang dari 17 tahun, yang kedua antara 17 sampai 22 tahun, dan yang terakhir lebih dari 22 tahun. Untuk pernyataan pertama, saya memahami bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai etika yang membimbing perilaku bermasyarakat. 66,7% menjawab sangat benar, 33,3% menjawab benar. Untuk pernyataan nomor 2, saya menyadari bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. 73,3% menjawab sangat benar, 23,3% menjawab benar, sisanya netral. Yang pernyataan nomor 3, pendidikan Pancasila membantu saya memahami apa yang benar dan salah secara etis. 63,3% menjawab sangat benar, 30% menjawab benar, sisanya netral. Pernyataan nomor 4, saya menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya dalam kehidupan sosial saya. 73,3% menjawab sangat benar, 23,3% menjawab benar, sisanya netral. Pernyataan nomor 5, dalam mengambil keputusan kelompok, saya mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan. 70% menjawab sangat benar dan 30%-nya menjawab benar. Pernyataan nomor 7, lingkungan tempat saya belajar atau bekerja mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila. 50% menjawab sangat benar, 43,3% menjawab benar, dan sisanya netral. Pernyataan selanjutnya, tantangan modern seperti hoaks, intoleransi, dan egoisme membuat nilai-nilai Pancasila semakin penting. 63,3% menjawab sangat benar, 26,7% menjawab benar, dan sisanya netral. Pernyataan terakhir, saya merasa Pancasila bisa menjadi solusi untuk memperbaiki krisis moral di Indonesia. 63,3% menjawab benar atau sangat benar, 26,7% menjawab benar, dan sisanya netral. Dari kuesioner yang telah saya bagikan pada masyarakat di domisili atau di daerah tempat saya tinggal, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem etika di daerah saya itu masih sangat dijunjung tinggi. Tapi perbedaan dari sebelum adanya pengaruh dan sudah adanya pengaruh itu pasti akan sangat berbeda. Dengan pengaruh iptek yang sangat tinggi atau sangat meningkat di daerah sekarang, menurut saya di daerah tempat saya tinggal sendiri ini sudah cukup baik untuk sistem etika bermasyarakat dan sistem etika kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.